Pernahkah kamu bertanya di mana pakaian kamu dibuat, dari mana resleting Levi's kamu berasal, atau di mana perangkat iOS kamu dirakit? Kemungkinan besar barang-barang tersebut berasal dari tempat yang jauh, dan ini semua berkat rantai pasokan yang efisien. Pertama, mari kita ambil contoh kemeja American Eagle. Kamu mungkin bisa mendapatkannya di mall terdekat kamu berasal. Menurut kamu, dari mana asalnya? Cina? Kemungkinan besar dibuat di pabrik di Vietnam, dikirim melalui Singapura dan kontainer besar, lalu diantar ke mall setempat. Selanjutnya, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua resleting kamu bertuliskan YKK? Itu karena kemungkinan besar resleting tersebut diproduksi oleh Yoshida Kagyo Kabushiki yang berkantor di pusat di Jepang. Tetapi sebenarnya resleting kamu kemungkinan besar diproduksi di pabrik di negara bagian Georgia, Amerika Serikat, di mana pabrik tersebut mereka berada. Jadi, apa itu supply chain? Supply chain adalah proses membawa produk dari titik A ke titik B. Dengan semakin majunya teknologi, ada lebih banyak cara untuk mengangkut produk kamu. Tujuan kami sebagai manajer supplier chain adalah untuk mengantarkan produk kamu ke tangan kamu. Sekarang, kamu mungkin bertanya, bagaimana kami melakukannya? Mudah saja. Pertama, kami bernegosiasi dengan pemasok untuk membeli bahan baku tersebut. Kedua, kami mengirimkan bahan-bahan tersebut seefisien mungkin melalui truk, kapal, dan kereta api. Dan terakhir, kami melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan produk kamu sampai di toko tepat waktu, sehingga kamu sebagai konsumen dapat menikmati produk kamu. Mengapa hal ini sangat penting bagi kamu? Ya, tanpanya kamu tidak akan bisa menikmati mobil yang bisa kamu kendarai atau bahkan ponsel yang kamu gunakan. Coba kamu pikir, semua yang kamu miliki adalah karena rantai pasokan perusahaan, dan tanpa supply chain ini, kita tidak akan memiliki apa-apa. Jadi, bagaimana supply chain dibandingkan dengan bidang akuntansi atau bisnis lainnya? Ya, itu adalah bahasa bisnis dengan laporan laba rugi dan raja. Pemasaran adalah promosi bisnis, memastikan pelanggan mengetahui produk dengan survei pelanggan, penjualan, dan hal-hal seperti iklan. Jadi, di mana letak supply chain? Dalam manajemen supply chain, kami adalah bisnisnya. Kami mencari sumber produk kamu, kami membuat produk kamu, dan kami mengirimkan produk kamu sehingga kamu sebagai konsumen dapat menikmati produk kamu. Jadi, karir apa saja yang tersedia dalam manajemen supply chain? Pertama, ada orang yang membuat kesepakatan dan bernegosiasi dengan pemasok untuk memastikan kamu mendapatkan hal-hal seperti bahan baku bisnis kamu tepat waktu. Kamu dapat membuat kesepakatan, menghemat banyak uang bagi perusahaan kamu, sesuatu yang akan membuat kamu sangat berharga di pasar. Selain itu, kamu juga dapat bekerja di bagian kontrol kualitas dan memastikan bahwa produk perusahaan kamu adalah yang terbaik di pasar. Hal ini melibatkan analisis mendalam dan metode kualitas yang terus berkembang untuk memastikan produk kamu adalah yang terbaik dan konsisten. Kamu bisa menjadi analis proses dan meningkatkan proses di pabrik kamu. Kamu akan bertanggung jawab untuk memastikan produk kamu keluar dari pintu seefisien mungkin, seperti semua mobil bagus yang dipompa keluar dari pabrik ini. Dalam bidang logistik, semua bidang yang kompleks dan menarik, kami berfokus pada pemindahan material dari satu tempat ke tempat lain, dan bidang ini berkembang dengan cepat, sehingga sebagai contoh, sekitar 10% dari populasi negara bagian Georgia bekerja di bidang logistik. Kamu bisa menjadi analis supply chain. Anda dapat berkonsultasi dengan perusahaan tentang bagaimana mereka dapat menghemat uang dengan memodifikasi supply chain. Jadi, perusahaan apa yang merekrut dari BYU, Aramark, Boeing, Walmart Broad, OSA, Joe Robinson, Walt Disney, Intermountain Healthcare, PepsiCo, Schneider National Union Pacific, dan masih banyak lagi. Oke, jadi itu adalah sedikit cuplikan materi hari ini. Video tersebut berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Untuk lebih lengkapnya, saya harap kalian bisa belajar dari referensi lain dan juga dari video lain yang sudah saya sampaikan di RPS-nya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.